Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, para mahasiswa dan mahasiswiku? Baik, di tengah pandemi corona, terpaksa memang kita tidak melakukan pengajaran di kelas ya, untuk meminimalisir ya dari penyebaran virus itu sendiri ya. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan musibah ini cepat berlalu dan kita bisa kembali bertemu di kelas seperti biasa. Baik, sebelum kita mulai pelajaran online kali ini, saya tetap berpesan ya, tetap stay at home, tetap di rumah ya. Kalau itu pun kalian harus memaksa keluar, harus terpaksa keluar, jaga jarak dengan orang lain. Kalau pulang ke rumah ya langsung cuci tangan, kemudian mandi, ganti baju, dan tak lupa juga untuk tetap memperkuat imun tubuh kita ya, dengan misalnya aja minum vitamin C, kemudian berjemur di matahari dan lain sebagainya, minum jamu juga bisa gitu ya. Tetap lakukan itu. Oke, thank you. Baik, kita mulai kembali, kita jalan kembali untuk materi kuliah online kita. Semoga bisa tetap membuat kita kreatif, tetap membuat kita belajar ya, walaupun harus dari rumah gitu. Kita lanjut kembali materi berikutnya. Yang kali ini nanti saya akan memberikan materi mengenai dasar-dasar MS Excel, dasar-dasar Excel kayak gitu ya. Ya. Jadi ini nanti hanya sederhana, hanya praktek aja. Jadi praktis gitu ya. Mulai dari bagaimana cara kita membuat tabel, bentuknya sederhana, bentuknya dasar, kemudian cara mengolahnya. Setelah itu sampai kepada tata cara untuk mengeprint. Jadi hal-hal yang praktis atau yang sering digunakan kayak gitu ya. Nah, baik, kita mulai untuk materinya. Tetap seperti yang dulu, kita menggunakan yang Office 2016 kayak gitu ya. Kita klik di sini ikon yang ada di bawah ya, Excel 2016, kita klik. Ditunggu sesaat, setelah itu kita klik blank workbook-nya di sini ya. Di atas ini ada perintah-perintah, nanti tinggal kita menyesuaikan yang mana yang akan kita gunakan kayak gitu ya. Di sini ada ikon-ikonnya. Kemudian yang bawah di sini ini adalah sel. Ini baris yang bentuk ke kolom, ini adalah huruf A, B, C, D dan seterusnya. Yang bawah ini adalah berbentuk angka. Di awal ini, maka yang wajib kita ketahui adalah sel ya. Apakah yang namanya sel? Nah, misalnya, atau di mana itu letak sel? Di sini. Misalnya saya klik di sebelah sini, ini adalah A, huruf A, di sini adalah angka 1, maka ini dinamakan dengan sel A1. Kalau saya klik di sebelah sini, ya, ini adalah huruf C di sini, yang kolomnya, yang mendatarnya, kemudian yang ke bawah sini, ini adalah 4. Berarti ini adalah sel C4. Nah, ada di sini tepatnya. Kita bisa lihat di sini. Di pojok ini letaknya. Nah, jadi kalau kita klik, nah, ini berarti E7. Nah, klik lagi, ini berarti H, ini 10. Sel H10 ya. Dan seterusnya. Ini L11. Nah, ada di sini. Jadi sel ini adalah penting karena nanti kalau kita menggunakan rumus-rumus, maka di sini akan berfungsi. Jadi kayak gitu. Nah, kita buat contoh tabel yang sederhana. Misalnya kita tulis, diketik di sel A1 ya. Saya buatkan contoh misalnya daftar penjualan buku. Kemudian kita enter,
apa ya ini bawah enaknya? Daftar penjualan buku, misalnya CV maju mundur. Berarti di sini misalnya kita kasih bulan ini apa? Bulan apa? April ya. Yang sudah berarti Maret. Nah, kita buat Maret. Bulan Maret 2020. Jadi ada 3. Yang pertama adalah kita ketik di sel A1, kemudian di sel A2, kemudian yang bawahnya adalah di sel A3 gitu ya. Kita buat contohnya daftar ya, misalnya nomor. Nah, kemudian untuk memindahkannya kita pakai tab aja ya, atau pakai klik di sini ada bisa ya. Nomor, kemudian nama buku ya. Setelah itu di sini enaknya kita kasih wilayah penjualan atau apa. Wilayah ini hanya contoh, yang penting cara untuk membuat tabel ya. Di sini kan huruf nama buku tidak kelihatan, nanti akan kita ajari. Misalnya kita ketik aja dulu di sel C7, misalnya sini kita tulis nama kota di wilayah kota Kediri, sini Tulung Agung. Nah, di tab lagi kini Trenggalek misalnya. Ya, kita tulis di sini harga, contoh saja. Jadi ini belum teratur, misalnya nama buku, nah U-nya kan hilang, maka setelah ini akan kita atur bagaimana mengaturnya. Antara B sama C ini untuk ini bisa kita klik, nah maka akan timbul yang namanya garis panah ke kiri dan baris panah ke kanan di sini ya. Nah, di situ ini bisa kita gunakan untuk menggeser ke kiri atau ke kanan, atau klik 2 kali saja. Itu nanti akan menyesuaikan, misalnya ini. Ini kalau ini menyesuaikan dengan atas ya. Nah, di sini juga gitu. Dia akan menyesuaikan, klik 2 kali atau kamu geser juga bisa, tidak ada masalah. Nah, wilayah penjualan contohnya. Setelah itu di bawah kita kasih nomor. Nah, gini. Oke ya. Kita kasih nomor situ. Nah, kalau kita print preview, coba saya print preview, saya memunculkan ini print preview. Jadi ikon aja, jadi nanti biar mempermudah. Maka di sini tidak akan ada yang namanya tabel karena memang belum ada tabel, belum kita buat tabel begitu ya. Nah, jadi ini adalah garis bantu, jadi untuk mempermudah kita begitu. Nah, pada posisi 1, 2 ini kalau kita menambah angka maka tidak kita perlu namanya kita ketik 1, 4, 5 dan seterusnya. Jadi cukup dengan menggunakan 1 atau 2. Nah, setelah itu 1 atau 2 kita blok, ini kita geser di pada posisi plus. Nah, ini mouse-nya kita pegang ya, tidak kita lepas, kemudian kita geser ke bawah. Maka di sini nanti di bawah ini biasanya kalau biasa ada kotak kecil ya, kotak kecil, kemudian kalau kita dekatkan ke situ maka akan muncul yang namanya tanda plus. Nah, fungsi tanda plus ini nanti adalah untuk kita seret tanpa melepas mouse-nya, maka mau berapapun kita bisa melakukan itu. Artinya kita tidak kita ketik gitu ya. Jadi cukup angka 1, 2, di sini ada tanda plus, kemudian kita geser ke bawah. Jadi mau 15, oke, mau
misalnya hanya 5, oke. 100 pun juga tidak ada masalah. Contohkan 100, 200, 193, artinya kita tidak perlu ngetik ya. Kita hanya 5 saja. Kemudian ini kita tulis nama buku, misalnya MS Office ya, MS Office. Setelah itu MS Word, MS Excel di sini. Kemudian MS PowerPoint. Nah, PowerPoint, setelah itu misalnya apa? MS Access gitu ya. Jadi ini contoh saja. Nah, ini MS PowerPoint kan atau belum masuk ke dalam kotak, maka bisa kita geser di sini. Nah, setelah itu kita buat tabel, caranya mudah juga. Cukup dengan ini bisa all border, maka dia nanti akan ngasih. Jadi kalau kita tambahkan di sini, maka akan muncul bordernya. Atau juga bisa melalui ini, di format ya, format cell. Kalau dengan ini maka kita nanti bisa memilih bordernya bisa lebih tebal atau juga berbentuk yang berbeda. Nah, caranya kalau pakai ini, misalnya ini tetap yang biasa, ini outline. Nah, yang penting di sini di blok ya. Kemudian insert, kita klik OK. Nah, sama gitu ya. Nah, setelah itu saya besarkan sedikit ya, biar nanti enak kelihatan. Oke. Lagi. Oke. Ini ya, jelas ya. Jadi kalau apa itu istilahnya. Nah, ini sudah kita buat. Ya. Kemudian nomor nama buku ini kan ada 2 ya, ada dua sel. Kalau misalnya tambah semacam ini maka akan luncu. Maka kita perlu yang namanya kita gabungkan. Nomor sama yang bawah kita gabungkan, merge and center juga. Ini merge and center juga. Nah, nanti ada cara khusus bagaimana kita tidak harus satu persatu merge center atau apa, tidak. Nah, ini juga merge center, ini juga merge and center. Nah, kemudian biar bagus kita letakkan di sini apa itu istilahnya, pakai ini. Nah, center in your content, klik 2 kali atas. Nah, ini. Nah, maka dia nanti akan ada di tengah. Nah, untuk judul bagaimana? Untuk judul juga gitu, kita geser misalnya sel A1 sampai F, nanti sesuai dengan harga di sini ya. Maka kita merge and center. Ini juga gitu, kita blok, merge and center. Ini juga gitu, merge and center. Nah, itu kan perlu 3 kali langkah. Nah, kalau ingin 1 kali langkah ya cukup dari sini A sampai ini di blok ya, sel A1 sampai dengan F3 kita blok, merge and centernya kita pilih yang across. Nah, nantinya di sini nanti kita tinggal menengahkan. Tapi kalau pakai yang merge center yang bawah saja, saya ulangi bentuknya ini ya, maka yang bawah nanti akan kalah. Nah, kalau ketiga-tiganya mau cepat ya gini, blok, kemudian merge center, pilih yang across. Setelah itu cukup ditengahkan. Nah, itu cepat. Nah, itu cara membuat tabel yang awal ini kita tengahkan. Nah, ini. Oke. Tinggal kita memperbaikinya. Nah, biar lagi imbang. Ini juga bisa kita atur melalui kelebarannya biar sama, format, kolom width ya. Misalnya berapa? 8 gitu. Oh, terlalu pendek. Kita rubah lagi misalnya. Berarti 10. Nah, kalau kurang kita tambah.
Artinya kalau kita menggunakan ini berarti kita tidak harus satu-satu ya. Kalau ini kan nanti harus satu-satu. Tapi kalau dengan menggunakan metode manual harus satu-satu. Tapi bisa dilihat di sini 11 misalnya, 10. Tapi kan satu-satu. Kalau yang cara tadi ini caranya cepat, artinya cukup 1 atau 2 langkah maka itu bisa selesai. Nah, ini terkait materi dasar untuk membuat tabel di awal. Nah, bagaimana kalau kita menjumlah misalnya? Kita bisa di sini misalnya kita kasih, ini contoh saja, tidak perlu. Contoh, ini ya, di saya ngawur saja di sini. Nah, untuk angkanya tidak perlu diperdebatkan. Nah. Oke. Kemudian ini berapa? 25, 26. Kemudian yang ini 27. Nah, bagaimana cara menjumlahnya? Nanti akan ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan menjumlahkan secara biasa, misalnya. Saya kasih di sini sama dengan berapa itu 15.000. Kemudian di plus berapa? 16. Setelah itu di plus 17. Nah, ini secara manual, berarti jumlahnya berapa? 48.000. Kemudian ada cara yang lain adalah kita dengan mengetikkan ya, sama dengan, tinggal klik sini di sel berapa ini? 15, sel C kita ya. Sel C8. Maka kita tulis di sini C8 ditambah sel berapa ini? D8. Ini ya, di sini. Jangan lihat angka ini, tapi di sininya. D8 ditambah dengan sel E8. Nah, ini dasar. Kalau kita jumlahkan, dia sama 48. Ya. Atau caranya itu, kita tunjuk sel C8. Kita tidak usah ngetik, cukup dengan cara diklik. Nah, diklik gini, klik. Nah, sini tidak usah ngetik kayak itu tadi. Nah, caranya sama toh. Nah, ada lagi caranya dengan memakai auto sum. Nah, sum di sini. Kemudian yang paling penting di sini kita tahu bahwa yang kita jumlahkan adalah sel yang ini, C8, D8 sampai E8, sisanya sampai E. Maka kalau di sini sampai H, maka kita ganti dengan sel E8. Ya. Jadi sama dengan sum, berarti ada penjumlahan dimulai dari sel C8 sampai dengan sel E8. Maka jumlahnya bagaimana? Nah, gitu. Nah, yang bawah bagaimana menjumlahnya? Itu tidak usah ribet ya. Ini kalau misalnya di sini ada tanda plus ya. Ada kotak kecil di bawah sini. Di sini kalau cara yang manual itu kalau kita bawah maka jumlahnya tetap. Tapi kalau yang sudah pakai rumus, jadi kalau kita bawahkan begini, dia sudah sesuai. Jadi hanya cukup pakai satu rumus yang ada di atas, maka yang bawah akan mengikuti begitu. Oke, jelas. Jadi harapannya adalah itu. Jadi ada beberapa cara untuk menambahkan ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 cara.
ada dengan penambahan biasa, kemudian juga dengan referensi sel, setelah itu juga dengan menggunakan sum atau auto sum kayak gitu ya. Nah, baik, untuk materi yang ini sampai di sini, kita lanjut kembali untuk dasar-dasarnya di pertemuan online yang akan datang. Gitu. Baik, demikian tadi pembelajaran online kita, yang mudah-mudahan bisa dipahami dan juga bisa dimengerti begitu. Kalau memang belum mengerti, silahkan tulis pertanyaan di kolom komentar, nanti akan saya jawab, ataupun juga nanti pertanyaannya saya jawab ketika kita sudah kuliah kembali di kelas begitu ya. Tetap pesan saya, stay at home, jaga jarak, rajin cuci tangan, perkuat imunitas gitu ya. Saya menjaga kalian, kalian menjaga saya. Mari kita semuanya saling menjaga. Mari kita semuanya saling disiplin untuk menjaga diri kita. Terima kasih sudah ini melihat ataupun juga mempraktekkan materi yang sudah saya berikan di materi online ya, materi kuliah online gitu. Terima kasih. See you, ketemu lagi di kelas di lain hari. Semoga musibah kita segera berakhir. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.